warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Firdaniska. Saya adalah salah satu mahasiswa PPL di SMK Telkom dari Unsus Karyau. Pada video kali ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan tentang salah satu materi yang ada di kimia, yaitu ikatan kimia. Check this out. Apakah kamu tahu apa itu ikatan kimia? Sebelum masuk materi, di sini ada indikator pembelajarannya, yaitu mampu menganalisis pembentukan ikatan kimia serta interaksi antar partikel dan hubungan dengan sifat fisiknya. Ikatan kimia itu sendiri adalah suatu hubungan antar unsur di dalam kimia untuk mencapai suatu kestabilan. Sama seperti manusia yang saling berhubungan untuk mencapai kestabilan. Nah, kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilannya membuat unsur tersebut bekerja sama membentuk sebuah ikatan. Unsur yang stabil mempunyai bentuk struktur duplet atau oktet. Yang pertama, ikatan ion. Nah, garam merupakan salah satu contoh dari ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif atau kation dengan ion negatif atau anion. Proses pembentukannya yaitu contohnya ada NaCl. Na memberikan elektronnya kepada Cl sehingga Na bermuatan positif, sedangkan Cl menerima elektron dari Na dan Na kemudian menjadi bermuatan negatif. Ikatan kovalen koordinasi, ikatan kimia yang terjadi karena adanya penggunaan bersama elektron yang berasal dari salah satu atom. Perbedaannya dengan ikatan kovalen adalah pada ikatan kovalen asal pasangan elektron berasal dari kedua atom, sedangkan ikatan kovalen koordinasi berasal dari salah satu atom yang berikatan saja. Contohnya N2. N memiliki elektron valensi 4, kemudian dia berikatan kovalen koordinasi menjadi rangkap 3. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu proses pembentukannya yang pertama ada contohnya NaCl. Nah, H memberikan elektronnya kepada Cl sehingga H bermuatan positif karena tidak memiliki elektron, sehingga NH3 menariknya dan mereka berikatan menjadi NH4. Inilah yang dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Rumus Lewis pembentukan ikatan kovalen koordinasi bisa dilihat pada contoh SO2. Ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif ion-ion logam dengan muatan negatif elektron-elektron yang bergerak. Ikatan ini terjadi antara atom-atom logam dalam suatu unsur logam. Sifat-sifat logam itu sendiri adalah berwujud padat, keras, lentur, mudah ditempa, dapat mengantarkan arus listrik, dan logam juga bersifat mengkilap. Contohnya itu seperti logam koin yang sering kita gunakan seperti koin logam, kalung, dan sebagainya. Bentuk molekul. Bentuk molekul ini disebut geometri molekul, merupakan penggambaran kedudukan atom-atom dalam suatu molekul berdasarkan susunan ruangnya. Nah, bentuknya itu ada 5, ada linier, segitiga, datar, sama sisi, tetrahedron, dan lain sebagainya. Bentuk molekul, cara menentukannya adalah dengan melihat tipe molekul, yaitu AXMEN. Itu adalah tipe dari bentuk molekul. Keterangannya bisa dilihat di bawah. A merupakan lambang atom pusat, X lambang domain elektron ikatan, dan lain sebagainya. Nah, cara menentukan tipe molekulnya itu biasanya dengan menggunakan rumus Lewis atau dengan rumus berikut, yaitu E sama dengan elektron valensi dikurang X per 2. E merupakan lambang domain elektron bebas, Ev merupakan elektron valensi atom pusat, dan X merupakan jumlah domain elektron ikatan. Bentuk molekul senyawa berdasarkan domain elektron bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Nah, di sini ada rumus dari berbagai tipe molekul senyawa. Yang pertama ada AX2, AX
AX3. Itu tipe molekul tersebut didapatkan dari hasil tipe molekul yang telah kita tentukan sebelumnya. Nah, bentuk molekulnya itu bermacam-macam tergantung dari rumusnya dan ada sifat, kemudian ada juga contoh dari senyawanya. Ini adalah contoh cara menentukan bentuk molekul. Yang pertama itu tentukan bentuk molekul senyawa asam sulfida atau H2S. Jawabannya yang pertama dengan menggunakan rumus Lewis. Rumus Lewis dari H2S adalah elektron valensi dari H adalah 1, digambarkan dengan plus, dan EV dari S adalah 6, digambarkan dengan bulat. Karena hanya ada 2, maka H kita letakkan di sebelah kanan dan kiri. Nah, dari di sini kita bisa melihat elektron valensi yang tidak berpasangan adalah di atas dan di bawah, yaitu ada 2 pasang. Jadi tipe molekul dari H2S adalah AX2E2. Tipe bentuk molekul ini dapat kita lihat dari slide sebelumnya. Ternyata tipe molekul dari AX2E2 adalah planar bentuk V. Bisa kalian perhatikan contoh berikut untuk lebih memahami lagi. Cara kedua ada dengan menggunakan rumus, yaitu E sama dengan EV kurang X per 2. Elektron valensi dari belerang adalah 6. Domain elektron terikatnya adalah 2. Karena jumlah atom H yang terikat pada belerang adalah 2. Kemudian masukkan ke dalam rumus. E sama dengan EV kurang X per 2. Maka E sama dengan 6 kurang 2 per 2. Maka didapat E-nya adalah 2. Didapatkan tipe molekul senyawa H2S. Kita masukkan ke dalam tipe molekul yaitu AX2E2. Untuk menentukannya kita lihat tabel sebelumnya. Kemudian didapatkan molekulnya sama yaitu AX2E2, yaitu berbentuk planar bentuk V. Kepolaran senyawa. Kepolaran senyawa ikatan kovalen dibentuk oleh adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom-atom yang berikatan, sehingga terbentuk kutub positif dan kutub negatif, atau disebut juga dengan dipol. Kutub positif terjadi pada atom yang keelektronegatifannya rendah, sedangkan kutub negatif terjadi pada atom yang keelektronegatifan tinggi. Terbagi menjadi senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen nonpolar. Contoh dari senyawa kovalen polar dan nonpolar dapat kita lihat dari bentuk molekul HCl dan bentuk molekul dari Cl2. HCl, H itu memiliki keelektronegatifan yang rendah, maka dia bermuatan positif atau kutub positif. Sedangkan Cl berkutub negatif karena dia memiliki keelektronegatifan yang tinggi, sehingga berat arahnya itu ke sebelah kanan. Jadi Cl menarik H ke arah kanan, sedangkan Cl2 itu merupakan ikatan kovalen nonpolar karena sama-sama memiliki tingkat keelektronegatifan yang sama.
dipol. Di sini ada 3 gaya. Yang pertama ada gaya London atau gaya dipol sesaat. Dipol terimbas adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya ikatan antar dipol sesaat dari suatu molekul nonpolar dengan dipol terimbas dari molekul nonpolar lainnya. Yang kedua ada gaya tarik-menarik dipol-dipol. Molekul-molekul yang ada dalam senyawa polar cenderung untuk menyusun diri sehingga ujung yang berada muatan akan saling tarik-menarik dan saling mendekat. Gaya tarik-menarik antar dipol-dipol ini merupakan gaya tarik-menarik antar dua molekul polar. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terjadi jika molekul polar mengandung atom hidrogen yang terikat pada atom yang sangat elektronegatif seperti F, O, dan N dari molekul lain atom suatu senyawa polar. Nah, untuk lebih memahami materi yang telah dijelaskan tadi, kalian bisa mengerjakan tugas sebagai berikut. Ada 5 soal yang dapat kalian kerjakan secara mandiri. Selamat mengerjakan.